dilarang pengurus di daerah ini untuk memberikan uang kepada petugas PBNU yang dikirim untuk melakukan tugas-tugas organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Amma ba'd, yang saya hormati salah seorang tokoh sepuh Nahdlatul Ulama, Wakil Ketua Umum Kiai Haji Amin Said Husni, yang saya hormati jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama, ada sejumlah ketua Gus Aizuddin Abdul Rahman, Pak Ahmad Suaidi, Pak Muhammad Faisal, Pak Latupada Abdullah Latupada, sejumlah wakil sekjen, Pak Nur Hidayat, Pak Sulaiman Tanjung, Pak Syarif Munawi, Pak Lukman, para penanggung jawab pembangunan platform digital, saudara Fakih dan teman-teman, para pengampu lembaga di lingkungan PBNU yang hadir, alhamdulillah. Istilah bahasa Arab untuk makan sehari-hari itu, makanan sehari-hari yang kita makan sehari 3 kali kalau mampu, kalau enggak ya 2 kali atau sekali itu istilahnya itu wajibah, wajibat. Kenapa? Karena wajib, karena harus, karena sifatnya doruri, niscaya. Kalau enggak ya enggak bisa terus hidup. Nah, itu sebabnya kemarin saya sebut di dalam kesempatan rapat pleno bahwa kebutuhan kita untuk melakukan berbagai macam konsolidasi ini adalah wajibah. Doruri ini bukan soal kita mau bergaya supaya kelihatan modern. Seperti ketika kita merombak lobi gedung PBNU, kalau ini memang mau bergaya kita berubah begini sehingga kelihatan bagus begini. Tapi konsolidasi yang kita lakukan ini wajibah, karena ke depan tidak mungkin kita ini Jamaiyah Nahdlatul Ulama sebagai organisasi ini bisa berfungsi dengan baik tanpa melakukan konsolidasi yang wajib itu, yang sifatnya doruri semua itu. Nah, konsolidasi yang doruri yang kita butuhkan itu meliputi 3 arena. Tapi sebelumnya saya kira penting saya singgung kembali bagaimana kita memposisikan Jamaiyah Nahdlatul Ulama ini di tengah-tengah masyarakat. Semua orang tahu dan memang ini adalah kenyataan bahwa di dalam lingkungan Nahdlatul Ulama itu ada domain yang merupakan domain organisasi, ada domain komunitas. Sehingga orang menyebut NU struktural dan NU kultural. Dengan kata lain bahwa di dalam lingkungan NU ini ada jamaiyah, yaitu organisasi dengan keseluruhan strukturnya, dan jamaah, yaitu komunitas yang tersebar begitu luas di dalam masyarakat. Nah, bagaimana kita harus memposisikan jamaiyah ini di hadapan jamaah? Dulu ada pemikiran bahwa ini jamaah ini harus dijamiahkan semua. Ada pemikiran begitu dulu.
Dan pemikiran ini cukup kuat sebagai wacana di lingkungan para aktivis Nahdlatul Ulama. Artinya ini jamaah ini diorganisir supaya menjadi semuanya jadi struktural, gitu maksudnya itu. Jadi menjamaahkan jamaah itu kan dengan kata lain yang kultural itu dikelola sedemikian rupa sehingga semua menjadi struktural. Dulu pemikirannya begitu. Dan ini pemikiran yang sudah sejak sangat lama, sejak zaman Gus Dur. Saudara-saudara ingat pada waktu pembukaan konferensi besar di Jogja, Kombes dan Munas di Jogja, ada Mu'idho Hasanah dari Mustasyar PBNU Kiai Ahmad Mustafa Bisri, dan beliau menceritakan bahwa pada zaman Gus Dur itu ada NU dihadapkan pada dua tantangan. Yang pertama, apakah akan melakukan transformasi pemikiran lebih dahulu, jadi membuka wawasan NU terlebih dahulu, atau menata organisasi dahulu. Jadi dulu begitu saat zaman Gus Dur itu. Nah, kemudian Kiai Ahmad Mustafa Bisri mengatakan ternyata yang dominan adalah mendahulukan agenda membuka wawasan NU. Nah, yang dimaksud dengan menata organisasi yang diceritakan oleh Kiai Ahmad Mustafa Bisri itu ya gagasan menjamiyahkan jamaah itu. Sampai sekarang masih kita dengar artikulasi itu, menjamiyahkan jamaah, karena dianggap jamaah NU ini terlalu tidak teratur, sehingga supaya lebih rapi lalu dijamiyahkan semua. Ya. Itu artinya sekali lagi yang kultural distrukturalkan semua. Pemikiran ini sebetulnya secara logika bisa diterima, bahwa logisnya suatu organisasi memang mestinya seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah ini realistis? Nah, kita melihat sekarang bahwa perkembangan NU ini sedemikian rupa sehingga komunitasnya tumbuh secara cepat sekali. Saya sudah terlalu sering menyebut tentang bagaimana secara statistik dari hasil survei dari waktu ke waktu jumlah komunitas yang mengaku berafiliasi kepada NU ini berkembang pesat sekali. Sehingga, dan ini sesuatu yang memang sekarang ya kita masih perlu studi lebih lanjut untuk memahami kenapa bisa begini. Tetapi satu hal yang saya kira cukup pasti adalah bahwa dari waktu ke waktu itu ada tambahan partisipan NU atau komunitas atau cacah jiwa yang berafiliasi kepada NU yang berbeda dari mereka yang sudah bergabung sebelumnya. Kalau kita lihat misalnya tahun hasil surveinya LSI Denny JA, beliau pernah umumkan tahun 2000 berapa itu? Tahun 2004 beliau pernah melakukan survei dan hasilnya adalah 27%. 27% penduduk Indonesia mengaku berafiliasi kepada NU. Kemudian tahun 2023 survei lagi hasilnya 56,9% mengaku berafiliasi kepada NU. Jadi
dari survei ini saja, dari hasil yang disebutkan oleh LSI ini, kita tahu ada penambahan lebih 2 kali lipat orang yang bergabung dengan NU mulai 2004 sampai 2023 itu. 2004 itu saja sudah tambahan signifikan sekali, karena kalau kita pakai hasil pemilu tahun 55, NU itu cuma dapat 18%. 2004 sudah 27%, 2023 dalam waktu berapa tahun? 19 tahun bertambah lebih dari 2 kali lipat, 56,9%. Nah, yang terpikir ke saya ini kan, lalu orang yang bergabung dengan NU sejak 2004 sampai 2023 itu orang NU potongan kayak apa? Sudah pasti potongannya beda. Ya. Wong yang sudah bergabung sejak lama aja potongannya berubah. Kayak Hamzah ini sudah mondok sejak tahun 90-an, sekarang potongannya beda dengan waktu dia mondok dulu. Orang yang sudah lama NO-nya itu potongannya berubah, apalagi yang baru bergabung ini pasti tidak bisa kita pakai stereotip. Ya, yang sama itu tidak bisa. Jadi misalnya kalau dulu dibilang NO kaum sarungan, sekarang tidak lagi, ketua umumnya aja katoan terus kok. Nah, apa namanya? Ini adalah tren yang harus kita perhatikan. Nah, maka kembali kepada pertanyaan, apakah realistis menjam'iyahkan jamaah? Ya. Nah, melihat tren seperti ini, kita bisa dengan mudah mengatakan bahwa itu tidak realistis. Apalagi kalau kita lihat jumlahnya, bagaimana kita membangun strategi menstrukturalkan komunitas kultural yang sekarang jumlahnya sudah mencapai tidak kurang dari 160 juta orang dengan 56,9% populasi Indonesia ini. Ya. Nah, maka kita harus bangun satu pemikiran tentang skema yang masuk akal sekaligus realistis. Nah, maka sejak awal saya sudah sampaikan, saya menawarkan skema untuk menjadikan jam'iyah ini, ya, jam'iyahnya ini, yang struktur ini sebagai semacam pemerintahan, sehingga hubungan antara struktur dengan kultur, dengan komunitas, ya, antara jam'iyah dengan jamaah ini adalah hubungan seperti itu seolah-olah. Seolah-olah itu artinya tasabuh. Tasabuh itu ya bukan gitu. Jadi jam'iyah ini bukan pemerintah, tapi seperti pemerintah di depan rakyatnya, yaitu jamaah tadi. Nah, maka pertama, apa tanggung jawab dari jam'iyah yang laksana pemerintah tadi kepada jamaah? Nah, ini yang harus kita pahami. Tanggung jawabnya apa? Tanggung jawabnya saya kira juga tasabuh dengan tanggung jawab pemerintah suatu negara kepada rakyat, yaitu tanggung jawab melayani. Sebagaimana kaidah tasarruful imam manutun bimaslahatir ra'iyah, tanggung jawab melayani. Nah, karena itu saudara sekalian, yang menjadi tanggungan kita sebagai para pengampu struktur jam'iyah ini, karena kita ini pengurus-pengurus semua, adalah
membangun kinerja organisasi sedemikian rupa sehingga organisasi nanti mampu menjalankan tanggung jawabnya kepada jamaah dengan sebaik-baiknya. Nah, dari pikiran inilah kemudian kita sampai pada keniscayaan tentang kebutuhan akan konsolidasi jamaiyah, konsolidasi organisasi. Nah, konsolidasi ini menyangkut 3 matra, 3 arena atau 3 matra ya. Yang pertama adalah konsolidasi tata kelola. Organisasi ini harus dikelola dengan cara yang sedemikian rupa sehingga kinerjanya baik gitu. Kalau tata kelolanya tidak baik, pasti kinerjanya juga akan tidak baik, akan buruk. Jadi kita harus konsolidasikan tata kelola ini supaya kinerjanya baik. Yang kedua adalah konsolidasi agenda, supaya jelas kita melakukan layanan kepada jamaah itu dengan perspektif yang aktual, yaitu dengan melihat realitas dari jamaah sehingga kita bisa mengidentifikasi kebutuhan jamaah dan kemudian membangun agenda-agenda yang sistematik untuk sebesar-besarnya memenuhi hajat dari jamaah itu sendiri. Konsolidasi agenda ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah konsolidasi sumber daya. Sumber daya itu menyangkut sumber daya manusia dan sumber daya waktu. Dalam pengertian waktu adalah uang. Jadi ada sumber daya manusia dan sumber daya pembiayaan organisasi, karena organisasi butuh biaya. Ini harus dikonsolidasikan. Nah, konsolidasi sumber daya ini kita tempuh dengan pertama pembangunan sistem pelatihan kader untuk meningkatkan kapasitas dari para pengampu organisasi ya. Untuk sumber daya pembiayaan kita melakukan langkah-langkah menuju tersedianya sumber-sumber pembiayaan yang independen dan lumintu ya. Jadi kita butuh sumber pembiayaan yang independen. Maksudnya independen itu apa? Ya uang yang kita bikin sendiri dan kita pakai sendiri semau-mau kita, itu namanya independen. Ya, kita harus punya itu. Dan lumintu. Dari kalau kita ini cuma mengharapkan donasi atau sumbangan sebagaimana yang selama ini kita lakukan, ya, sekian lama kita bergantung kepada donasi, jelas banyak yang akan mau memberikan donasi membantu NU ya. Tapi orang memberi donasi itu kan lihat-lihat ini mau dipakai apa. Kalau cocok dengan ya kepentingan atau katakanlah apa yang disukai oleh calon donor, ya dia akan beri donasi. Kalau tidak, ya tidak. Itu berarti setiap kali kita mengharapkan donasi dari pihak lain, kita harus berpikir untuk membuat agenda yang kira-kira disukai oleh calon donor gitu. Jadi tidak sepenuhnya independen, kita butuh ini, kita lakukan ini, tidak bisa. Karena kalau kita mau kita, lah nanti banyak donor yang nggak mau, ya tidak bisa dapat donasi. Ya, ini maksudnya independen. Ya. Nah, alhamdulillah sejak
selesai muktamar saya bertemu dengan Presiden Joko Widodo, beliau berpikir yang sama. Beliau ingin supaya NU ini punya sumber pembiayaan yang independen, sehingga tidak harus nyari sumbangan ke sana kemari. Itu yang beliau sampaikan. Nah, maka ya ini momentum. Nah, dengan beliau lakukan dalam konteks kebijakan dengan membuka kesempatan kepada ormas-ormas untuk mendapatkan konsesi tambang. Ya kita sambut, seperti saya bilang, kita mau karena kita butuh, butuh. Soal bagaimana dampaknya dan lain-lain nanti kita kelola, tapi jelas kita butuh sumber pembiayaan yang independen. Apalagi kita punya tanggungan untuk memberikan layanan kepada jamaah yang begitu besar jumlahnya dan begitu luas sebarannya di seluruh Indonesia ini. Ya. Nggak mungkin kita melakukan kegiatan kecil-kecilan untuk memberikan pelayanan bagi jamaah yang begitu luas ini. Semua ukuran, semua program kita nanti ukurannya, skalanya pasti akan luas sekali dan akan membutuhkan dukungan pembiayaan yang besar. Nah, dan dukungan itu harus sustainable. Makanya tidak sekedar ngasih uang gitu. Mungkin sebetulnya Pak Jokowi sebagai presiden dalam posisi untuk manggil orang-orang kaya udah sekarang iuran kasihkan ke NU misalnya. Mungkin beliau dalam posisi itu. Tapi kalau cuma diberi uang begitu saja, itu namanya tidak lumintu, tidak sustainable. Nah ini alhamdulillah mari, walaupun tentu ini bukan, tidak boleh kita hanya berpikir bahwa tentang fasilitas kebijakan presiden ini sebagai satu-satunya sumber yang independen dan sustainable. Itu kita harus mengembangkan macam-macam kreativitas untuk membangun sumber-sumber pembiayaan yang lain yang sekali lagi harus independen dan sustainable. Nah kemudian konsolidasi agenda, ya, itu berarti bahwa ya kita harus bergerak sebagai satu kesatuan organisasi yang bersama-sama melakukan upaya untuk memberi layanan umum kepada jamaah yang sekian banyak itu. Nah ini berarti agenda-agenda, program-program. Wah kok ada backsoundnya supaya lebih dramatis ini. Jadi ada backsound. Jadi agenda-agenda program-program yang dilakukan oleh seluruh jajaran pengurus ini harus merupakan satu agenda yang koheren, yang semuanya mengarah kepada cita-cita yang sama, ya, tujuan-tujuan yang sama, dan target-target yang dirancang secara sistematis, yang dilakukan oleh satu desa, pengurus NU di satu desa dengan pengurus NU di desa lain. Ini harus nyambung, harus sama. Yang dilakukan oleh pengurus NU di Ranting Sumobito, Jombang, dengan ranting NU di satu desa di misalnya di Sumatera Utara sana, saya tidak hafal nama-nama desa di sana itu. Ya. Itu harus nyambung, tidak boleh terlepas sama sekali. Ini berarti kita butuh konsolidasi agenda secara nasional. Ya, untuk melakukan itulah maka lalu kita transformasikan salah satu lembaga yang kita punyai, yaitu Lakpesdam ini, untuk berfungsi. Kalau namanya tidak bisa kita rubah karena masih dicantumkan di ADART sebagai Lakpesdam, dan fungsi-fungsinya
yang sebagaimana diatur dalam ADRT juga masih harus dijalankan. Tapi kita kembangkan fungsi baru bagi Lapsdam ini, yaitu fungsi sebagai Bapenu. Bapenu itu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional NU. Nah, alhamdulillah kemarin kita sudah menyelesaikan ya, Renstra Nasional NU, Rencana Strategis Nasional NU, seperti yang dibuat oleh Bappenas untuk pemerintah negara, ya. Dan Renstra yang dihasilkan oleh Lapsdam ini nanti akan menjadi dasar dari agenda nasional NU secara menyeluruh di semua tingkatan. Ya, nanti akan kita breakdown menjadi agenda-agenda kelembagaan ya, antara lembaga satu dengan lembaga yang lain. Kemudian kita breakdown lagi menjadi agenda di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Ini adalah agenda konsolidasi agenda. Ya. Nah, yang ketiga, konsolidasi tata kelola. Ini kita lakukan pertama dengan merapikan regulasi-regulasi tentang mekanisme-mekanisme dan prosedur-prosedur. Nah, maka kita lakukan berkali-kali konferensi besar untuk mengesahkan peraturan-peraturan perkumpulan yang diperlukan bagi konsolidasi tata kelola itu. Ya. Supaya semua hal menyangkut kegiatan organisasi ini ada aturannya, tidak mau-maunya sendiri. Sekarang kita sudah punya aturan sampai kepada soal pembiayaan tugas luar kota. Kita sudah sampai ke situ. Kita punya standar berapa biaya transport, berapa lansam untuk setiap petugas, ya. Sehingga kita umumkan kepada seluruh jajaran NU di daerah, dilarang. Sekali lagi dilarang. Dilarang itu artinya haram. Dilarang memberikan apapun. Selama ini tradisinya kan NU ini memberi bisyarah. Bisyarah itu bebungah untuk menggembirakan. Sehingga kalau ada pengurus datang ke daerah itu diberi sesuatu yang menggembirakan. Ya, itu biasanya bentuknya uang. Terus terang aja, amplop berisi uang. Nah, sekarang kita nyatakan dilarang pengurus di daerah ini untuk memberikan uang kepada petugas PBNU yang dikirim untuk melakukan tugas-tugas organisasi. Ya. Jadi tidak boleh lagi. Tidak boleh lagi. Kemarin kita sudah sampaikan tapi belum resmi. Sekarang resmi dilarang. Sudah resmi. Kemarin tidak resmi. Ya. Saya kadang-kadang saya harus bertengkar dengan panitia karena mereka ngotot mau ngasih dan harus ditolak. Nah, jadi sekarang dilarang. Kita juga melarang bagi pengurus NU di semua jajaran untuk mengutip dana dari jamaah yang dipergunakan untuk membiayai organisasi. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Nanti itu NU online itu juga harus ditertibkan itu. Tidak boleh untuk membiayai organisasi, tidak boleh. Kutipan dari warga harus kembali kepada warga melalui Lazisdom. Ya. Nah, terus dari mana kita membiayai organisasi? Ya tadi, konsolidasi sumber daya, cari akal. Gitu. Apa gunanya jadi pengurus kalau udah bisa cari akal? Karena warga itu hanya dengan merasa bagian dari NU itu sebetulnya sudah menyediakan sumber daya luar biasa yang harusnya bisa menjadi dasar, ya, yang akan lebih kaya daripada sekedar tambang batu bara. Ini tambang manusia 160 juta ini yang jangan ditariki lagi. Ya pengurus yang mikir gimana caranya tanpa menarik iuran dari warga.
Ya. Nggak usah mengeluh, salah sendiri mau jadi pengurus gitu. Ya, ini konsolidasi regulasi-regulasi. Ya. Satu. Yang kedua dalam kerangka tata kelola ini yang kita lakukan adalah transformasi digital. Transformasi digital, yaitu menyelenggarakan urusan-urusan organisasi ini melalui platform digital. Ya, nah sekali lagi semua ini, semua konsolidasi tadi itu adalah wajibat, itu doruri semua. Kita bukannya mau sekedar supaya kelihatan modern, enggak. Butuh kita ini sudah. Ini kayak orang lapar butuh makan. Ini bukan aksesori. Kalau ini kita tidak lakukan, kita bisa mengalami disfungsi. Organisasi ini bisa rusak fungsinya kalau wajibat ini tidak kita lakukan. Maka transformasi digital ini termasuk wajibat. Ini harus dilakukan. Kalau enggak, kita akan mengalami disfungsi. Ya kalau sekarang PBNU tidak tahu urusan organisasi yang beredar di tingkat kecamatan, itu namanya disfungsi. Tidak tahu, tidak punya catatan, tidak bisa mengevaluasi sama sekali, itu namanya disfungsi. Tidak boleh begitu. Nah sementara sekarang kita berhadapan dengan realitas bahwa ukuran dari struktur yang harus kita kelola ini pun sudah begitu besar. Kita ini punya berapa PW sekarang ini? 38 PW setiap provinsi, ya. PC itu 548 kalau tidak salah PCNU. MWC mestinya, ya, yang ada yang bolong-bolong, ya. Kalau sesuai dengan jumlah kecamatan seluruh Indonesia itu lebih dari 7.000 kecamatan, 7.000 sekian ratus. Ranting, karena kita harus punya ranting di desa seluruh Indonesia ini, itu lebih dari 81.000 desa di seluruh Indonesia. Ini skala yang besar sekali. Nah menghadapi skala urusan yang begini besar ini tidak mungkin, sekali lagi tidak mungkin kita bisa mengelola dengan baik kecuali melalui platform digital. Ini satu-satunya cara. Ini doruri sudah. Kalau kita gagal melakukan ini, risikonya adalah disfungsi organisasi. Kalau organisasi disfungsi, tanggung jawabnya juga disfungsi. Itu berarti organisasi tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya. Ya. Ya. Kalau organisasi tidak bisa menjalankan tanggung jawab, berarti pengurusnya yang jadi pengurus itu juga tidak pecus. Lah masalahnya, persoalannya buat kita semua ini yang jadi pengurus semua ini semua itu nanti ditanyakan di yaumil hisab, itu masalah kita. Dan kita sudah terlanjur bayak tuh, sudah bayak tuh ya. Sudah bayat semua. Ini nanti pasti ditanya di yaumil hisab. Kalau tidak ada pertanyaan di yaumil hisab, ya kita bisa lebih santai kita. Ya. Kalau perkumpulan yang cuma hehehe mungkin nggak ada hisabnya lah mungkin ya. Tapi NU ini jelas semuanya didasarkan kita melakukan semua ini karena iman. Kita berbaiat karena iman. Dan kita menjalankan tugas dalam kerangka iman memenuhi apa yang wajib. Wajib itu kalau dalam syariat itu kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan dosa.
Karena kita sudah terlanjur mau jadi pengurus, mau dibaiat, maka semua ini jadi wajib. Jadi pengurus itu tidak wajib gitu. Kalau teman-teman kemarin nolak, nggak mau saya, itu nggak dosa sebetulnya. Karena nggak wajib jadi pengurus NU itu. Tapi kalau sudah mau, nah ini jadi kewajiban pekerjaan, tanggung jawab ini semua jadi kewajiban. Nah ini beban kita semua. Nah karena ini merupakan beban yang bukan hanya tanggungan dunia, tapi juga tanggungan akhirat, ya kita tidak punya pilihan. Makanya saya juga begitu. Kemarin saya bilang saya sudah pamitan dablek 5 tahun misalnya itu. Itu maksud saya karena saya harus mendahulukan pertimbangan tentang tanggung jawab yaumil hisab itu. Kalau tanggung jawab persepsi masyarakat misalnya itu sudahlah, biar aja. Kalau tanggung jawab tentang apa namanya citra di tengah masyarakat itu bukan hisab yang terlalu penting. Yang bahaya itu kan yang bahaya itu hisab yang nanti itu, yaumul hisab itu bahaya. Nah, maka saya ajak kepada teman-teman semuanya untuk secara sungguh-sungguh visinya itu nanti ya, visinya saya sudah sampaikan tadi kepada Pak Amin Sa'adusni dan tim digitalnya, bahwa semua ini harus dikonsolidasikan menjadi satu platform raksasa. Ini bukan hanya super app nantinya itu, tapi menjadi giant app. Ya. Sekarang ini masih terpisah jadi satu aplikasi tersendiri, Dikdaya Persuratan ini. Tapi saya sudah minta kepada tim digital ini harus segera diproses untuk diintegrasikan kepada ke platform NU Online. Ya. Jadi pengurus nanti tidak harus download aplikasi Dikdaya Persuratan, download NU Online udah ada di situ. Cuma siapa boleh ngakses, siapa enggak, nah itu kan bisa diatur. Otorisasinya seperti apa supaya bisa ngakses. Jadi di NU Online itu nanti ada apa istilahnya? Sub fitur, ada fitur-fitur yang tidak bisa diakses secara umum, tapi hanya authorized persons ya, yang bisa mengakses. Tapi semuanya harus di situ ya, supaya nggak menu-menuin HP, karena nanti ini akan ada banyak macam-macam. Sekarang persuratan, besok nanti ada platform tentang apa namanya kegiatan-kegiatan, pelaporan, program macam-macam semuanya. Itu semua harus integrated dalam satu platform raksasa. Dan saya minta ini segera diproses ya dengan NU Online. Ya, termasuk itu namanya apa namanya TV NU itu nanti itu harus ada supaya orang bisa akses dari NU Online. Semuanya pokoknya harus masuk jadi satu platform di NU Online ini. Supaya NU Online ini jadi universal, pokoknya segala yang online tentang NU ada di NU Online, itu maksudnya. Kalau nggak ada di situ berarti tidak online gitu. Ya, nanti silakan diatur, dibicarakan teknisnya bagaimana. Dan saya minta ini dilakukan dalam waktu yang relatif cepat. Ya. Ini tadi kita sudah resmikan ya, dengan itu tadi ya namanya tumpeng juga tadi ya. Tadi sempat kita rasakan tumpeng kok nggak lancip. Ya mungkin penjelasannya karena supervisor digitalnya sudah tokoh sepuh, jadi sudah tidak lancip lagi, jadi makanya tumpengnya juga tidak lancip.
Nah, kita sudah apa namanya resmikan, dan tadi saya sudah tanya ini sampai ke cabang kapan deadline-nya, dan tim digital mengatakan Desember sudah bisa sampai ke cabang semuanya ya. Jadi kalau sampai Desember belum nyampe ke cabang, awas nanti ya. Pokoknya harus dengan segera sampai ke cabang soal platform persuratan ini. Tapi pada saat yang sama secara simultan kebutuhan platform lain juga harus segera dikerjakan ya. Platform program, platform untuk konsolidasi data-data, bukan hanya soal data kepengurusan, tapi juga data tentang layanan-layanan yang sudah ada di lingkungan NU, seperti layanan pendidikan, pesantren, sekolah, madrasah, perguruan tinggi ya. Layanan kesehatan, rumah sakit, layanan apapun di dalam NU ini semua harus ada platform digital untuk basis konsolidasinya ya. Dan ini harus dikerjakan dengan waktu yang tidak terlalu lama ya. Saya minta semuanya selesai di tahun 2025 ini ya. Tim teknis, tim digital sanggup ya, udah sanggup ini, catat ini Rokib Atid ini 2025 semuanya, semua platform digital selesai. Saya tahu ini membutuhkan investasi yang cukup besar, tapi saya sudah tanting-tantingan juga, sudah bicara dengan bendara umum gitu. Siap nggak investasi sebesar ini? Dia nyatakan siap. Alhamdulillah. Mari kita kerjakan semua ini bukan apa-apa, bukan demi apa-apa, bukan demi apa-apa, supaya kita nanti nggak dikeplai malaikat waktu dihisab itu loh, supaya kita ini selamat karena sudah terlanjur mau jadi pengurus. Kalau ndak mau silakan mundur sekarang supaya ndak dihisab nanti ya. Silakan mundur aja, kita cari yang lain yang mau. Ini bukan soal apa-apa, ini soal kewajiban ya. Demikian Bapak Ibu saudara sekalian ya, tidak ada yang kita harap selain pertolongan, bimbingan, perlindungan, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.